Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general eye reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dua sisi, bisa vice versa ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisimu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya pesannya, atau energi ini bukan energimu. Oke, di sini ada unrequited love, ada yang merasa tidak dicintai ya. Seseorang merasa cinta bertepuk sebelah tangan ya, merasa cinta sendiri dan attractions. Dia sangat masih menginginkan kamu atau masih tertarik ya. Kalau ini energi kamu, kalau ini energi pasangan kamu ya, aku baca untuk pasangan kamu aja ya gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Ya, dia masih menginginkan kamu, masih merindukan kamu kayak gitu ya. Oh, ada new love di sini. Cinta baru ya, new love very soon. Oke. Oh yes, di sini aku melihatnya lebih gini. Seseorang ini merasa kamu tidak mencintainya ya, karena mungkin selama ini kayak aku nggak tahu, entah kamu itu mengabaikan dia atau nggak peduli sama dia gitu. Tapi di dalam diamnya dia, seseorang ini, kalau kalian lagi sedang diam, untuk beberapa orang itu dia masih memikirkan kamu, dia masih merindukan kamu, dia masih tertarik sama kamu gitu. Mungkin ya, aku merasa di sini kayak ada energi semacam hubungan yang menggantung ya. Mungkin kamu nggak lagi komunikasi dan ini agak sedikit lama, tapi karena di sini kayak ada energi cuek gitu loh, bisa kamu, bisa dianya, atau bisa keduanya. Kamu sebenarnya masih pengen sama dia, masih tertarik sama dia, tapi karena kamu rasa dianya nggak effort, kamu ya juga diem gitu ya. Kamu cuman mungkin kamu juga diam-diam itu apa ya, diam-diam itu kayak masih sering stalking dia gitu ya, kayak masih lihat-lihat tentang entah sosmednya dia atau apa gitu ya. Kamu juga kayaknya belum bener-bener move on, atau kayak belum bener-bener pergi lah, katakanlah seperti itu. Walaupun kamu mungkin saat ini dengan dia sudah tidak ada komunikasi lagi, nggak ada kontak-kontakan, atau nggak ada, untuk beberapa orang mungkin ya sudah putus gitu loh, katakanlah sudah putus gitu. Karena untuk beberapa orang ini aku ngelihatnya kayak masih ngegantung gitu, ada ngegantung gitu, tapi untuk beberapa orang mungkin sudah putus gitu ya. Kalau yang ngegantung nih kayak semacam ya itu ya, kamu seolah-olah tuh kayak nggak peduli gitu loh, dia mau diam ya udah diam aja gitu loh, tapi kamu diam-diam tuh kayak masih nunggu gitu, masih mengharap dia untuk kayak kontak dulu ke kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan aku melihat seseorang ini memang masih ada ketertarikan sama kamu gitu, hanya saja di sini ada very soon, kemudian juga di sini ada separation ya, yang dimana seperti yang meladi, untuk beberapa orang ini mungkin sudah berpisah, memang benar-benar sudah putus, tapi untuk beberapa orang ini kayak masih menggantung hubungannya gitu ya. Dan di sini kayak orang yang masih ingin membuat sebuah keputusan gitu, antara ya tidak gitu, kayak semacam ragu-ragu gitu ya. Tapi dengan adanya new love di sini, aku melihatnya sih kayak lebih ke cinta baru ya. Cinta baru ini kayak semacam memperbaiki hubungan, memulai lagi dari awal, dan mungkin cara dia nge-treat kamu itu dengan cara yang berbeda, seperti itu ya. Ini kalau kalian yang menggantung, dia ingin memperbaiki gitu lah, ingin memperbarui hubungan, memperbaiki hubungan seperti itu, karena dia masih ini ya, masih punya rasa sama kamu. Walaupun di sini dia terlihat kayak nggak peduli gitu loh ya, kayak nggak peduli, cuek gitu ya awalnya gitu. Kamu diam, kamu juga nggak peduli gitu, seolah-olah ya udah dianya diam ya udah gitu. Dia juga sama, kamu mau kayak gitu ya udah gitu, itu awalnya gitu. Tapi ternyata lama-lama
ternyata lama-lama dia di dalam diamnya dia yang seperti itu, dia masih ada rasa tertarik gitu sama kamu, masih ada ketertarikan gitu ya, karena dia begitu juga karena gengsinya dia gitu loh ya, karena gengsinya dia, dan juga di sisi lain dia ngerasa kayak cintanya tuh bertepuk sebelah tangan, kayak dia juga ngerasa kayak kamu nggak mencintai dia gitu loh, karena sikap kamu yang seperti itu, jadi dia rasa kayak kamu nggak cinta gitu atau nggak suka sama dia seperti itu ya. Tapi di sini ada keinginan dia untuk datang lagi ke kamu ya, dengan adanya new love seperti itu. Di sini ada very soon. Ini kayak orang yang ingin memperbaiki atau memperbarui di dalam hubungan ini, memulai lagi dari awal dan nge-treat kamu dengan cara yang baru gitu loh, dengan cara yang berbeda gitu. Kalau dulu dia mungkin menurut kamu ya, atau bahkan menurut dia sendiri kurang memperlakukan kamu dengan baik, di sini dia akan lebih memperlakukan kamu dengan baik gitu. Oke. The Star ya kan, ini tentang harapan, tentang harapan, dia masih berharap sama kamu, dia pengen memulihkan hubungan ini kayak gitu, dia masih ada sangat-sangat ketertarikan dia dengan kamu tuh masih sangat besar di sini. Tuh di sini ada The World ya kan. Untuk beberapa orang ini sudah berpisah ya, dan untuk beberapa orang lagi mungkin lagi sedang berjarak, ada yang LDR-an, beda kota pula atau negara ya. Kamu dengan dia itu banyak banget perbedaannya gitu ya. Tapi di sini dia masih berharap untuk bisa The World ya, ketemu kamu, bersama kamu gitu ya. Makanya tadi aku juga bilang untuk beberapa orang ini kayak stalking gitu ya. Kamu mungkin masih stalkingin sosial medianya dia gitu ya. Ini melalui sosial media gitu. Ya kan, di sini ada Eight of Wands. Ini tentang komunikasi, tentang ketertarikan ya, kerinduan seseorang yang masih merindukan kamu, seseorang yang ingin membuka komunikasi kamu lagi kayak gitu ya. Membuka komunikasi dengan kamu lagi, dan juga menandakan orang yang ingin ada dorongan kayak bergerak ke kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Ini juga menandakan tujuan gitu, sudah jelas gitu loh. Tujuan dia itu kayak sudah jelas, dia pengen sama kamu gitu. Ya, hanya saja memang aku melihat di sini kayak ada kesulitan ya, masih ada kesulitan gitu. Ini juga menandakan tentang komunikasi, seseorang yang ingin coba untuk komunikasi lagi dengan kamu ya, cepat atau lambat di sini ya, dalam waktu dekat ya, itu mungkin dia akan ngebuka komunikasi ya. Di sini Two of Pentacles. Di sisi lain ini yang menjadi kebingungan dia juga gitu, seseorang ini ragu ada, bingung ada kayak gitu ya. Ini kayak energi yang kayak masih maju mundur, tapi ada keinginan yang besar di sini gitu. Kemudian ya, orang yang merasa kehilangan kamu, orang yang ternyata dia nggak bisa gitu loh, dia nggak bisa, nggak ada kamu gitu. Kalau kalian yang sudah berpisah ya, ini menandakan bahwa tanpa kamu ternyata dia nggak bisa gitu loh. Ini nggak kehilangan banget gitu, kayak seolah-olah ngerasa kesepian, ngerasa lonely gitu ya, hidupnya kayak terasa seperti kosong, kering gitu loh ya. Kayak ya namanya kering itu tahu kan, kayak kalau tumbuh itu kan ada tumbuhan hijau kan, terasa seger gitu loh hidupnya, terasa hidup, lebih hidup kayak gitu ya. Tapi ini enggak gitu, kayak terasa mati gitu ya, terasa kosong kayak gitu loh istilahnya ya, seperti itu ya. Dan ini memang ada indikasi-indikasi kayak pengabaian gitu ya, merasa diabaikan, merasa tidak dicintai seperti itu. Makanya kalaupun seseorang ini ingin mencoba kembali dengan kamu juga kayaknya ragu gitu loh, kayaknya kayak bingung gitu. Tapi aku melihat dengan adanya Five of Pentacles ini harapan semua ya, The Star, The World, Eight of Wands ini kayak benar-benar ingin bergerak ke kamu gitu ya. Mungkin dia akan mencoba bergerak ke kamu tapi kayak pelan gitu, karena dia kayak masih ada energi semacam Two of Pentacles nih, kayak ada penolakan gitu, kayak semacam maju mundur gitu loh energinya, iya tidak, nah seperti itu. Dan seperti yang bilang tadi, ini masih kayak orang yang stalking ya, King of Cups. Ini seseorang yang memiliki perasaan, masih punya perasaan gitu, punya rasa sayang, rasa cinta, dan mungkin masih sering stalking di sini di sosial media gitu ya, seperti itu. Dan dia masih melihat kamu tuh kan, masih melihat kamu seseorang yang spesial, melihat kamu seseorang yang
di sini aku merasa memang kayak tidak bisa digantikan seperti itu. Makanya di sini dia kayak seolah-olah kehilangan banget gitu loh, kehilangan banget di sini ya, seperti itu. Tanpa kamu ternyata nggak bisa dianya. Makanya di sini ada new love, dia ingin memperbaiki hubungan, memperbarui dan mulai dari awal seperti itu. Dan di sini aku melihat orang ini jauh lebih stabil ya, kayak karena tadi aku juga bilang bahwa dulu mungkin dia tidak terlalu peduli mungkin ya dengan perasaan kamu gitu ya, atau kurang perhatian gitu ya, atau kurang memahami kamu. Di sini enggak lagi gitu. Mungkin dia akan lebih perhatian dan ya cara nge-treat kamu akan beda di sini, tidak sama lagi. Apalagi di sini ada Two of Pentacles gitu ya. Ini kayak orang yang orang yang mencoba untuk bisa melihat antara dulu dan sekarang gitu loh, atau antara dulu dengan kedepannya bagaimana, seperti itu. Dan dia juga kayak orang yang merasa dengan kamu dia jauh lebih stabil gitu ya, merasa stabil atau stabil lah katakanlah seperti itu. Tapi tanpa kamu dia merasa seolah-olah kehilangan kestabilan dalam hidupnya gitu. Untuk beberapa orang ini bisa dalam artian finansial ya gitu. Dalam artian finansial maksudnya begini, kayak kalau dia adalah pasangan resmi kamu, kalau dia pasangan resmi kamu ya, ambil yang resonate ya. Kalau dia pasangan resmi kamu, karena tadi aku juga bilang untuk beberapa orang hubungannya ada yang menggantungkan. Nah, kalau dia pasangan resmi kamu, ini kayak orang yang sadar ya kalau kamu itu kayak memberikan dampak positif gitu loh dalam hidupnya dia. Jadi gini, apa ya, ketika dirinya merasa stabil, merasa seimbang, itu kayak apapun yang dia lakukan itu lancar kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya yang aku sampaikan. Tapi ketika dirinya tidak merasa stabil, ini semuanya juga nggak stabil dirasakan gitu loh ya. Jadi bisa dibilang kamu itu keberuntungan dia ya, atau kayak bisa menarik keberuntungan gitu loh. Seperti itu, menarik keberuntungan datang ke dalam hidup dia. Tapi sebenarnya nggak bisa dikatakan seperti itu juga sih ya, karena di sini gini, ketika dengan kamu itu dia stabil, dia merasa stabil gitu, dan itu kestabilan yang dirasakan itu, entah ini dari segi emosional atau apapun ya dalam hidupnya, itu juga kayak berefek pada dunia keuangan dia gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Nah, ketika dia kehilangan kamu, dirinya kan merasa nggak stabil nih ya, merasa kehilangan kamu karena ada perasaan kehilangan tadi, ada perasaan kesedihan yang mendalam gitu, merasa lonely, merasa kosong. Nah, ini kestabilan dia dalam keuangan pun juga kayak terasa hilang. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh ya, seperti itu, kayak berdampak gitu loh di sisi keuangan dia gitu loh. Jadi di sisi keuangan dia tuh juga ikut gitu loh, kayak kena dampaknya gitu loh, seperti itu ya. Tapi di sini aku melihat orang ini sudah sudah sadar ya, karena di sini ada yang merasa kehilangan kamu gitu. Di sini juga ada the world yang dimana dia ingin mengakhiri semua ini dan berjalan menuju ke arah kamu gitu ya, untuk memulihkan hubungan ini. Ada new love di sini, awal baru gitu, cinta baru, awal baru gitu. Dia akan nge-treat kamu dengan cara yang berbeda. Seperti itu, tidak sama lagi dengan yang dulu gitu ya. Mungkin kamu dengan dia ada perbedaan adat, budaya, agama, kan tadi juga aku bilang ada perbedaan negara gitu ya, pulau, negara gitu, adat, budaya, agama, bahkan usia di sini ya. Tapi dia memang sangat mencintai kamu di sini, sangat menyayangi kamu gitu. Kamu masih satu-satunya di sini, di dalam hatinya dia gitu.
ya, kayak orang yang nggak tergantikan atau kayak orang yang terbaik lah, seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.